hafalannya, sampai karena sangat kuat hafalannya seakan-akan tidak pernah salah. Maka bagaimana imam zaman dulu, hafal ribuan hadis, membaca hadis tanpa salah. Kalian barusan menyetor hadis, sanadnya satu, hadisnya pendek, belepotan. Hadis Jabir, belepotan. Nikma as-sahur al-mu'min, sanadnya lupa dan sebagainya, bahkan ada yang dipukul tadi. Maka belajarlah bersungguh-sungguh. Maka di sini Hammad ibnu Usamah disebutkan oleh Imam Ahmad, hafalannya sangat kuat, saking kuatnya seakan-akan dia tidak pernah salah dalam meriwayatkan hadis dari hafalannya. Maka inilah keadaan para ulama di zaman Doeloe. Dan bagi kita yang sudah hafalannya kurang, malas juga, banyak bermain, maka tidak pantas kalian seperti itu. Maka Muhammad ibnu Sa'ad al-Waqidi mengatakan siqatun ma'mun katsirul hadis. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Hamad ibnu Zaid Abu Hamad ibnu Usamah Abu Usamah. Kemudian meriwayatkan dari Ubaidillah. Maka siapa Ubaidillah? Ubaidillah ibnu Umar al-Umari. Dan Ubaidillah ibnu Umar al-Umari di sini dia al-Adawi. Maka dia termasuk dari cicit Umar ibnul Khattab. Nasabnya bersambung kepada Umar ibnul Khattab al-Adawi. Dan dia seorang imam. Disebutkan oleh An-Nasai thiqatun sabtun. Dan bahkan dia min asbatin nas dari Nafi'. Dan di sini dia meriwayatkan dari Nafi'. Maka Imam Ahmad ibnu Hanbal pernah menanyakan tentang siapa yang paling kuat periwayatan dari Nafi'. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, Ubaidillah asbatuhum wa ahfaduhum wa aktsaruhum riwayatan. Bahwa Ubaidillah ibnu Umar lebih kuat daripada Ayub dan bahkan lebih kuat daripada imam yang lainnya, bahkan dari Imam Malik. Ini pendapat Imam Ahmad. Maka Imam Malik juga kalah dengan Ubaidillah ibnu Umar al-Umari periwayatannya dari Nafi'. Adapun Imam Al-Bukhari lebih memilih Malik an Nafi' an ibnu Umar. Yang jadi masalah tidak ada perbedaan. Imam Malik min asbatinas dari Nafi' dan Ubaidillah ibnu Umar al-Umari lebih kuat kata Imam Ahmad. Maka ini semuanya juga sama. Yang jelas Imam Nafi' mempunyai murid yang paling kuat, Malik dan juga Ubaidillah ibnu Umar. Dan di dalam sanad ini dari Ubaidillah ibnu Umar al-Umari. Dan perlu diperhatikan di sini wal Qasimi ibni Muhammadin an Aisyah. Berarti di sini ada dua sahabi. Naam. Lalu siapa madarul hadisnya? Ubaidillah ibnu Umar al-Umari. Dia murid dari dua guru di sini. Siapa? Nafi' yang pertama dan min asbatin nas dari Nafi', dan meriwayatkan juga dari Al-Qasim ibni Muhammad yang meriwayatkan dari Aisyah. Maka wawu di sini wal Qasimi. Kenapa majrur wal Qasimi? Karena dia ma'tuf kepada An-Nafi'i. Wal Qasimi berarti siapa yang murid dari dua guru ini? Ubaidillah ibni Umar. Maka sanad yang pertama dari Nafi', dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Dia mendengar dari Nafi', bahkan min asbatinas dari Nafi'. Sanad yang kedua mendengar dari Al-Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq. Maka dia termasuk dari keturunan Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad Al-Qasim ibnu Muhammad ibni Abi Bakar.
Dan dia meriwayatkan dari Aisyah. Maka di sini yang menjadi poin adalah Ubaidillah ibnu Umar al-Umari mempunyai dua syekh, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Pertama dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan yang kedua dari Al-Qasim ibnu Muhammad ibni Abi Bakar dari Aisyah. Maka inilah kedudukan dari Ubaidillah ibnu Umar al-Umari. Dia meriwayatkan di sini dari dua guru, dari Nafi' dan dari Al-Qasim. Al-Qasim kepada Aisyah, Nafi' kepada Ibnu Umar. Satu hadis dua sahabat. Yang kisahnya bahwa Bilal dulu adzan di malam, maka makanlah dan minumlah kata Nabi, sampai adzan Ibnu Ummi Maktum, karena Ibnu Ummi Maktum yu'adzinu hatta yatla al-fajr. Dia tidaklah adzan kecuali fajar menyingsing. Ini hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, dan sengaja penulis hanya memasukkan dua hadis ini karena hadis ini telah terdahulu dan bukan yang menjadi poin pendalilan di sini. Di sini penulis hanya menyatakan dengan dua hadis ini, awas, seorang yang sahur mendengar adzan harus berhenti. Itu asalnya, mana dalilnya? Ini dia dua hadis ini. Hadis muttafaqun alaih. Yang pertama tadi dari Aisyah dan Ibnu Umar, dan yang kedua dari Abdullah ibnu Umar. Dari jalan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sanad yang kedua, hadatsana Abdullah ibnu Maslamah wa huwa al-Qanabi min asbatinas, dari Imam Malik di Muwatta'nya, an Malik an Ibnu Syihab. Ibnu Syihab siapa? Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri, imam muhaddis. Yang mana dia min asbatinas dari Salim, dan Salim di sini anaknya Abdullah ibnu Umar, dan dia meriwayatkan dari bapaknya Abdullah ibnu Umar. Maka di sanad yang pertama tadi Nafi' dari Ibnu Umar, dan di sini Salim dari Ibnu Umar. Maka murid Ibnu Umar yang paling menonjol dari keluarganya, pertama dari anaknya Salim, dan yang kedua dari maulanya Nafi'. Maka lafadznya sama, inna bilalan yu'adzinu bilail faqulu wasrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Maka hadis ini menjadi pendalilan bahwa Ibnu Ummi Maktum adzan di adzan yang kedua, maka jangan makan dan jangan minum. Kemudian selesai dari pendalilan dua hadis, yang mana poin pendalilannya di sini hanya sekedar batasan sahur itu sampai terdengar adzan. Dan sekarang kita masuk kepada pendalilan rukhsahnya. Mana pendalilan rukhsah? Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud rahimahullah As-Sijistani, hadatsana Abdul A'la Ibnu Hammad, hadatsana Hammad an Muhammad ibni Amr wa an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Pertama, kedudukan hadis ini barakallahu fikum. Maka hadis ini dohirnya adalah hasan, karena Muhammad ibnu Amr, dia adalah Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah Al-Madani Al-Laythi, dan dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Dikatakan oleh Imam An-Nasai laisa bihi ba's, dan berkata Abu Hatim salihul hadis wa huwa syekh, dan didhaifkan oleh sebagian dari para ulama. Namun yang rajih dia itu saduq hasanul hadis, seperti disebutkan oleh Imam Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqah. Mazalan nas yattaquna hadithahu wa marrah yaqul siqatun. Maka ada rawi yang Ali ibnul Madini malah mengatakan siqatun. Maka Ali ibnul Madini dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqah,
Dan para ulama yang lain mengatakan dhaif seperti An-Nasa'i, seperti yang mendhaifkan Ad-Daruqutni, dan yang lainnya mengatakan saduq la ba'sa bihi, dan ini yang lebih mendekati. Maka sanadnya di sini sanad yang hasan. Adapun Abu Salamah yang ma'ruf meriwayatkan dari Abi Hurairah, dia adalah Abu Salamah Abdurrahman. Abu Salamah Abdullah ibni Abdurrahman ibnu Auf, anaknya dari sahabat Abdurrahman ibnu Auf, dan dia imam. Berkata Abu Zur'ah, siqatun imam, maka dia di atas derajat siqah. Dikatakan oleh Abu Zur'ah siqatun imam, dan Ali ibnul Madini pun mengatakan siqatun imam, dan Yahya ibnu Ma'in pun mengatakan siqatun imam. Maka 3 ulama besar mengatakan siqatun imam. Maka dhahir hadis ini adalah hasan dikarenakan Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah saduq hasanul hadis. Maka hadis ini dhahirnya hasan jika kita melihat kepada dhahirus sanad. Namun hadis ini telah diilahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi di dalam kitab anaknya Ilal Ibni Abi Hatim, bahwa ditanyakan kepada Abu Hatim tentang hadis ini, hadis periwayatan Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi. Maka dikatakan oleh Imam Abu Hatim, hadis ini yang benar adalah mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Maka kita katakan bahwa hadis ini sanadnya dhahirnya sahih, namun karena diilahkan oleh Abu Hatim dan dia adalah panglima perang di ilmil hadis, maka kita mengikuti ucapan mereka. Maka hadis ini yang rajih adalah mauquf dari ucapan Abi Hurairah. Namun ucapan Abi Hurairah di sini, apakah mauquf dari pemikirannya, dari ijtihadnya? Dhahirnya bukan dari ijtihadnya, tetapi dia marfu hukman. Mana dalil kalau hadis ini marfu hukman? Pertama, permasalahan ini bukan dari ijtihad pendapat sahabi Abi Hurairah, dan yang kedua akan datang riwayat-riwayat yang marfu dari Nabi, menunjukkan asal dari hadis ini dari Nabi. Kembali kepada matan, berkata Abu Hurairah, idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi. Jika seseorang mendengar adzan dan di tangannya masih ada gelas, ada mangkok, dan dia butuh untuk minum, masih selera dan harus minum karena bisa tersedak, dari tadi makan belum minum, waktunya tidak cukup, fala yadahu, agar jangan disimpan bahkan dibuang airnya, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia itu minum dan menyelesaikan hajat kepada mangkok tersebut. Maka hadis ini tadi kami sebutkan yang rajih dia mauquf, meskipun hasan tetapi mauquf dari Abi Hurairah. Dan dari Abi Hurairah ini masih banyak riwayat yang lain dari sahabat yang lain seperti di matan. Maka hadis ini bisa marfu hukman, atau bisa juga sahih diamalkan hadis marfu dari selain Abi Hurairah. Maka dari siapa saja? Pertama, pendukung dari lafaz ini dari sahabat Abu Umamah. Dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Mausuli seperti di matan rahimahullah. Maka di sini penulis sekarang akan menjelaskan jalan-jalan yang lain dari sahabat selain Abi Hurairah, sehingga kita simpulkan hadis ini sahih. Dan tadi ucapan Abu Hurairah marfu hukman, karena asalnya datang dari Nabi. Maka disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Mausuli seperti di matan, hadatsana Muhammad bin Ali ibnul Hasan ibnu Syaqiq Al-Balkhi
Sami'tu abi